kita nerjemahkannya salam, tapi dalam bahasa Arab musafahah, jabat tangan. Dan ini keutamaannya besar. Nabi menyebutkan kalau dua orang muslim beriman jabat tangan, itu dosa-dosanya rontok sebelum dia lepas gitu. Jadi ini menunjukkan jabat tangan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa merontokkan dosa. Dan kalau merontokkan dosa, insya Allah juga bisa menggugurkan dan merontokkan virus-virus juga itu. Itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu tradisi Islam itu memang jabat tangan. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Perlu diketahui, jadi memang ada syariat, ada sunnah. Orang Islam ketemu dengan orang Islam lainnya, itu di samping mengucapkan salam, jabat tangan, musafahah. Kita nerjemahkannya salam, tapi dalam bahasa Arab musafahah, jabat tangan. Dan ini keutamaannya besar. Nabi menyebutkan kalau dua orang muslim beriman jabat tangan, itu dosa-dosanya rontok sebelum dia lepas gitu. Jadi ini menunjukkan jabat tangan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa merontokkan dosa. Dan kalau merontokkan dosa, insya Allah juga bisa menggugurkan dan merontokkan virus-virus juga itu. Itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu tradisi Islam itu memang jabat tangan gitu. Nah, perlu diketahui dalam hal jabat tangan ini hendaknya orang tahu aturan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki tapi yang mahram. Suami istri silakan jabat tangan, nggak apa-apa, bagus. Tapi dengan istri orang, suami orang, hati-hati, jangan gitu. Jadi pakai ada aturan mahram, ya, yang mahram, anak dengan ibunya, sesama saudara sekandung, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak mahram tidak, gitu. Ini jabat tangan. Jadi sunnah hukumnya. Dan tentu saja sama dengan mengucapkan salam tadi. Yang duluan itulah yang terbaik. Memang etikanya anak duluan nyodorkan ke yang tua, gitu. Yang datang nyodorkan yang didatangi, gitu. Jangan sampai kebalik. Tapi kadang-kadang ya nggak apa-apa. Orang datang nyelonong saja kita jabat tangan, ya kan? Supaya nggak nyelonong kan. Gitu. Tapi etikanya sama dengan mengucapkan salam tadi. Yang kecil kepada yang lebih tua, yang datang kepada yang didatangin, begitu etikanya. Nah, keutamaan itu besar. Tapi kemudian bagaimana Ustadz di era seperti ini? Ya, di era seperti ini ya dimaklumin saja. Karena dia nggak mau jabat tangan bukan karena nggak mau sebenarnya, gitu. Tapi karena sedang trauma, gitu. Ya kita maklumi. Jadi insya Allah bukan karena nggak mau. Tapi kalau dalam kondisi normal diajak jabat tangan kok nggak mau, pasti ada masalah dia, gitu. Pasti ada masalah. Ngajak bermusuhan namanya itu, gitu. Ngajak musuhan, dan itu tidak benar, gitu. Nah, di era yang seperti ini saling memaklumi dulu. Saling memaklumi dulu. Kalau kira-kira dia nggak mau diajak tangan ya nggak apa-apa. Segera paham bahwa ini bukan karena sedang bermusuhan, tapi karena sedang trauma, gitu. Dimaklumin, gitu. Nah, seperti itu nasihatnya, gitu. Nggak usah dimasukkan dalam hati. Ini kenapa bapak ini sekarang nggak mau lagi jabat tangan? Nggak mau karena lagi trauma, gitu. Jadi dimaklumin dulu. Mudah-mudahan nanti hilang trauma ini. Nah, gitu kira-kira. Dan ini sebenarnya ya termasuk wallahu alam ya tragedi zaman sekarang, gitu. Tragedi zaman sekarang. Tadi malam saya pengajian ada ibu-ibu yang ya cerdas memang. Dia itu cerdas. Artinya apa? Membandingkan. Pas makan-makan itu rapat.
gitu. Santri buka puasa itu rapat pat. Lu pas sholat kok renggang, itu gimana? Perhitungannya bagaimana? Gitu. Kenapa pas makan rapat sekali, nggak ada jeda, bahkan mungkin saling tukar makanan kali gitu. Namanya buka puasa. Tapi pas sholat lu kok jeda setengah meter gitu loh. Ini gimana ini perhitungannya gitu. Nah gitu kan. Nah itu kira-kira begitu. Ya. Tapi ya zaman sekarang memang lagi zaman nggak tahu lah mana yang benar nggak itu. Pimpinan Rumah Sakit Padang kan sudah juga mengemukakan, ayo berpikir itu logis katanya. Berlebihan, jangan berlebihan. Gitu. Jangan sampai pakai masker lalu malah kehabisan nafas, gitu kan nggak cocok. Gitu. Wajar aja pakai masker, gitu. Tapi jangan sampai malah nggak bisa ngisap oksigen, gitu. Kan gitu. Ya wajar, gitu. Jangan sampai terus, gitu. Jangan sampai lebih dari 4 jam, bahaya. Gitu. Kadang diangkat, kadang diturunkan ya kan pakai Pak Haji Tamran kan. Lah kalau ditutup terus bahaya. Kita menghirup udara yang kita keluarkan yang itu nggak bagus untuk disedot lagi. Kenapa kita ada pernafasan supaya kita itu terus ada sirkulasi antara yang kotor dengan yang tidak, gitu. Demikian. Jadi dimaklumin dulu. Tapi kayaknya di sini aman-aman saja. Saya biasanya kalau jabat tangan saya tanya dulu gimana jabat tangan, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah ntar dulu gini aja cukup. Ya gitu. Jadi kita saling memahamin dulu lah gitu, untuk sementara ini. Termasuk kalau ada yang sholat nggak mau rapat ya kita pahamin, nggak kita paksa juga hari ini. Ya kan? Gitu. Karena memang kondisinya lagi trauma kayak baru gempa lah kira-kira kan gitu. Orang baru gempa itu kan trauma, ke masjid trauma, ke sini kemari trauma. Demikian.